Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita berjumpa kembali. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah tetap tenang saat badai datang. Saudara, badai yang datang itu tidak disangka-sangka. Kapanpun bisa datang tanpa memberitahu kepada kita. Nah, kalau kita tidak siap, kita akan panik, kita akan takut, dan kita akan mengalami kondisi yang kurang baik. Ini badai COVID masih terus berlangsung. Tetapi saudara-saudara, yang kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin. Kita tidak bisa menahan badai datang. Yang kita bisa lakukan adalah menghadapi badai dan dengan iman dan kita muncul sebagai pemenang. Harapan kita setiap masalah yang datang kita muncul sebagai pemenang. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Banyak orang yang kalah, gagal di tengah jalan, putus asa, kecewa. Bahkan ada saudara, saya sedih karena mendengar ada satu jemaat yang terpaksa harus bunuh diri, menghabisi dirinya. Kenapa? Karena tidak kuat menanggung beban. Saudara, saya rindu saudara bukan orang seperti itu. Saudara tetap kuat menghadapi apapun. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan kata tenang artinya tidak gelisah. Tenang artinya tidak rusuh. Tenang artinya tidak kacau. Tenang artinya tidak ribut, saudara. Tenang artinya aman dan tentram. Dan tentang keadaan hati yang tenang, hati yang tentram. Contohnya, ada seorang anak yang menghadapi ujian. Dia tenang dalam menghadapi ujian akhir. Ujiannya ada tapi dia tenang. Kenapa? Permasalahannya adalah karena anak itu siap menghadapi ujian. Mungkin contoh lagi, seorang petinju. Dia mau bertinju dan ada kalimat berkata, dengan tenang dia menghadapi lawannya. Ketenangan bukan berarti tidak punya masalah. Ketenangan bukan berarti tidak punya pergumulan. Ketenangan berarti kita siap menghadapi sebuah tantangan. Ketika badai datang, apakah kita siap atau tidak? Itu pertanyaannya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 kita diingatkan oleh Rasul Petrus. Firman Tuhan katakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Petrus berpesan, kesudahan segala sesuatu, akhir zaman telah tiba. Tetapi Petrus katakan jadilah tenang. Artinya apa? Sebenarnya kita nggak tenang. Tetapi kita harus menenangkan diri kita. Kita harus siap menghadapi semua itu. Supaya apa? Kita bisa berdoa. Doa membutuhkan sebuah ketenangan. Doa yang lahir dari kepanikan hanya membuat doa kita tidak sampai tujuan. Doa yang lain dari ketakutan bukan doa didasari iman. Padahal kitab Yakobus berkata doa yang lain dari iman itu besar kuasanya. Doa yang lain dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit, membawa kesembuhan. Tetapi kebanyakan kita doa lain dari kepanikan. Waktu kita panik langsung kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa dan doa kita bukan didasari oleh sebuah keyakinan iman. Bahwa Allah yang dimana kita berdoa sanggup menolong kita. Nah, malam ini kita akan renungkan apa yang Tuhan pesankan, saudara. Kita ingat bagaimana waktu Tuhan Yesus sedang menaik perahu bersama murid-muridnya. Tiba-tiba atau sekonyong-konyong badai datang. Dalam Matius 8 ayat 24 dikatakan begini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ada kontradiksi yang luar biasa. Yesus tidur, murid-muridnya sedang menghadapi badai. Dan apa yang terjadi? Dalam bahasa sehari-hari diterjemahkan tiba-tiba angin ribut yang hebat sekali melanda danau sehingga perahu dipukul ombak. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Dalam Injil Lukas juga dicatat juga ayat pasal 8 ayat 23 dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang berlayar,
Yesus tertidur sekonyong-konyong atau tiba-tiba turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam keadaan bahaya. Mereka dalam bahaya. Dan itulah yang terjadi. Saya sampaikan badai hidup bisa datang kapanpun. Kita ingat tahun 2014 ada sarjana S2 Ignatius Rian Tumiwa, usia 48 tahun. Dia mengajukan kepada DPR, Mahkamah Konstitusi untuk merevisi Undang-Undang 344 KUHP. Saudara-saudara, tentang apa? Dia usulkan supaya dilegalkan bunuh diri. Dia S2, nilainya hampir 3,5. Itu bukan nilai main-main. Dari UI, S2 UI, saudara-saudara. Dan itu bukan orang bodoh. Tetangganya bilang dia orang jenius. Dia pernah jadi dosen. Tetapi dia mengusulkan supaya diizinkan untuk bunuh diri, dilegalkan. Alasannya apa? Sejak orang tuanya meninggal, dia kehilangan kendali dalam hidup. Sarjana yang luar biasa, yang pinter ini putus asa. Kenapa? Orang tuanya meninggal. Banyak orang gak siap. Ketika orang tua kita meninggal atau kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita gak siap menghadapi kondisi badai seperti itu. Beberapa waktu yang lalu kita ingat ada seorang anak umur 9 tahun yang kena COVID. Lalu saudara, orang tuanya juga kena COVID juga. Orang tua dua-duanya meninggal. Anak ini tinggal sendirian. Umur 9 tahun. Berapa banyak badai hidup kita yang melanda hidup kita, kita nggak siap. Ada teman saya, tadinya usaha begitu bagus. Tiba-tiba kolab, putus asa. Dan itu yang terjadi. Dan hari-hari ini saya tahu begitu banyak. Masalah COVID-19 ini yang melanda dunia ini, banyak orang kolab, banyak orang ketakutan. Karena seakan-akan badai gelombang yang dahsyat. Bukan penyakit saja yang datang, tetapi juga melanda jiwa kita, keuangan kita, rumah tangga kita. Banyak masalah yang terjadi gara-gara COVID-19 yang melanda dunia. Resesi ekonomi melanda banyak negara. Tapi kita bersyukur Indonesia masih eksis sampai hari ini. Karena doa-doa kita, saudara. Kuncinya apa? Supaya Bapak Ibu tetap tenang menghadapi badai datang. Saya tahu sekarang Bapak Ibu mungkin ada yang tenang, damai. Tapi tiba-tiba masalah datang. Apakah engkau siap? Tapi sebagai anak Tuhan saya pesankan, saudara harus siap. Amin, saudara. Yang pertama, apa yang Yesus pesankan kepada kita? Untuk menghadapi badai dengan tenang. Dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saudara-saudara, saya akan bacakan ayat ini. Yang Yesus pesankan, yang pertama, saudara harus berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus pesan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tetapi daging lemah. Yesus di Taman Getsemani. Kalau kita pelajari di Taman Getsemani, saudara, Yesus mengajar kepada kita. Yesus mau menghadapi badai yang begitu dahsyat, yaitu penyaliban. Tetapi apa yang disiapkan oleh Yesus? Yesus datang kepada Bapa. Bapa, kalau boleh badai ini ambil. Masalah ini ambil. Aku gak perlu disalib. Apa gak ada cara lain ya Bapa untuk menyelamatkan dunia ini? Apakah aku harus disalibkan? Kalau bisa ambil cawan penderitaan ini. Tapi Bapa berkata tidak ada cara lain. Hanya salib yang mampu menyelamatkan dunia. Kamu harus disalib. Kamu harus mati menebus dosa. Dan itulah Yesus tanggung. Dan memang betul, akhirnya Yesus disalibkan. Tetapi ada kekuatan Allah yang menyertai luar biasa. Ketika tangannya dipaku, dia hanya diam. Ketika kepala dimahkotai duri, dia hanya diam. Ketika dicambuk, dia hanya diam. Kenapa? Karena kekuatan Allah turun saat dia berdoa. Doa di Taman Getsemani adalah perjuangan iman yang luar biasa. Jarang saya menemukan orang Kristen yang seperti ini. Tapi Yesus ingin mengajar kepada kita. Justru dalam keadaan damai, sebelum badai datang, saudara berdoa sungguh-sungguh. Minta kekuatan daripada Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Tapi kebanyakan orang Kristen menjadi pemadam kebakaran, saudara. Tidak ada masalah, baru berdoa. Di sini nggak ada Bapak Ibu yang ikut Zoom, semua suka berdoa. Amin, saudara. Bapak Ibu berjaga-jaga juga.
Tapi kebanyakan orang Kristen, waktu dia diberkati santainya luar biasa. Jarang berdoa. Kalau diajak berdoa, yuk doa. Mesbah doa pagi jam 5. Aduh, saya nggak bisa bangun tuh. Saya mau tidur. Ngapain sih doa pagi? Ayo doa malam, ngapain sih? Toh saya nggak doa pun berkat juga ada. Saya tetap tenang. Kenapa? Karena saudara belum punya tetapi ketika tiba-tiba masalah datang. Saya sampaikan ada kabar gembira Bapak Ibu yang suka berdoa. Yang berjaga-jaga. Engkau punya kekuatan lebih dibandingkan orang yang tidak suka berdoa. Engkau punya kekuatan ekstra. Karena apa? Tuhan memberikan kekuatan waktu kita berdoa. Maka itu saudara perhatikan baik-baik. Alasannya apa kita harus berjaga? Yang pertama, kita tidak tahu kapan badai datang. Yang kedua, dengan berjaga-jaga maka kita akan mengurangi risiko yang fatal. Berjaga-jaga. Yang ketiga bagian C, kita sanggup menghadapi situasi terburuk dalam hidup kita seperti Yesus. Dengan berjaga-jaga kita mendapat ketenangan, kita nggak panik. Apa yang perlu kita jaga? Jaga dirimu, jaga imanmu. Sebelum kau menjaga orang lain, jaga hidupmu dulu. Ketika engkau lemah, maka istrimu akan ikut lemah. Ketika engkau lemah, maka anakmu akan ikut lemah. Saudara harus kuat, walaupun rasanya nggak kuat. Tapi orang yang terus berjaga dan berdoa punya kekuatan iman. Jaga diri saudara, harus tetap kuat. Yang kedua, persiapkan keluargamu. Apakah saudara siap ketika orang yang kukasihi dipanggil Tuhan? Banyak orang gak siap dan berkata, kenapa Tuhan jahat? Kenapa mama dipanggil? Kenapa anakku dipanggil? Kenapa kita gak siap? Siap hidup, saudara juga siap mati. Siap muda, siap tua. Saya gak takut jadi tua. Karena memang otomatis jadi tua, saudara. Loh, saudara kalau pernah muda pasti akan tua. Ngapain panik? Umur saya mau 60 tahun, saya enjoy aja, saudara. Saya nikmati umur 60 tahun. Saya berkata, Tuhan, puji Tuhan. Sekarang usiaku 58 Tuhan. Terima kasih Tuhan udah tuntun saya. Saya mau hidup 75 tahun, 100 tahun. Itu saudara ya. Jangan takut. Siapkan diri saudara, siapkan keluargamu, siapkan anakmu. Siapkan juga keuanganmu. Kalau engkau sedang diberkati, jangan diambur-amburkan. Engkau menabung, gunakan uang dengan baik. Seringkali saya menemukan beberapa teman saya, waktu masih muda begitu luar biasa, diberkati. Tapi saudara, setelah usianya sudah setengah abad, rumah dijual, ini jual, habis semuanya. Kenapa? Dia nggak siap. Lalu juga siapkan usahamu, pekerjaanmu. Engkau mungkin satu kali harus pensiun. Dan engkau punya keahlian, engkau punya kemampuan, mungkin bertani, mungkin pelihara ayam, mungkin pelihara apapun. Latih diri saudara. Sehingga di usia pensiun pun engkau tetap produktif. Apa alasannya kita berdoa? Karena doa adalah bukti bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan pasti suka berdoa. Kenapa kita berdoa, saudara? Karena doa adalah investasi saat krisis terjadi. Kita punya kekuatan. Daniel 3 kali sehari dia berdoa. Saat ada satu saat kritis, dia harus dituduh karena dia berdoa, lalu dimasukkan gua singa. Ada kekuatan, malaikat diutus untuk menutup mulut singa itu. Dan Daniel lepas dari gua singa. Kenapa? Dia punya investasi doa. Maka saya sarankan investasi. Doa itu nabung, saudara. Ya, nabung, tiap hari nabung. Maka engkau akan punya kekuatan saat kritis terjadi. Badai datang, engkau tenang. Karena apa? Engkau suka berdoa. Doa adalah satu cara untuk kita terkoneksi dengan surga. Coba saudara sedang ada masalah berat, lalu koneksi telepon putus. Apa yang terjadi? Saudara nggak bisa hubungi siapa-siapa. Dalam keadaan kritis, saudara mungkin jatuh ke satu jurang, nggak ada orang di situ. Harapan saudara hanya telepon. Tiba-tiba telepon sinyal mati. Harapan kita habis, nggak ada yang tahu. Tetapi ketika sinyal HP kita terus terkoneksi, kita bisa hubungi keluarga, hubungi teman. Dan saya sampaikan doa adalah koneksi ilahi. Saudara terhubung dengan surga. Saat kau punya masalah, kau bisa berdoa. Dan doa saudara punya kuasa yang besar. Tuhan akan turun tangan saat kau angkat tangan. Jadi jangan putus koneksi ilahi saudara. Dan doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Elia menurunkan hujan, Elia menurunkan api. Dan doa membawa mujizat yang dahsyat. Doa juga yang lahir dari iman, itu melahirkan mujizat yang luar biasa.
Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allah seperti biasa dilakukan. Daniel biasa berdoa. Jadi saudara, yang pertama Tuhan katakan, berjaga-jaga dan berdoa. Ketika badai datang, engkau sanggup menghadapi karena engkau punya investasi, engkau punya hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, tengok kanan kiri, Pa, berjaga-jaga. Ma, berjaga-jaga. Saudara, yang kedua perhatikan baik-baik. Supaya engkau tetap tenang menghadapi badai, bangun iman kekristenanmu di atas batu karang yang teguh. Ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan begini. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu karang. Pertanyaannya adalah, kekristenan saudara-saudara bangun di mana? Di atas batu karang atau di atas pasir? Kalau rumahmu di atas pasir, kekristenan di atas pasir, ketika hujan datang, badai datang, maka robohlah rumah itu. Saya berdoa saudara bukan orang Kristen yang seperti itu. Pertanyaannya, siapa dasar pondasi yang kuat? Dasar pondasi yang kuat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Batu karang yang teguh, yaitu Kristus. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11 dikatakan sampai ayat 13. Karena tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar, yaitu Yesus Kristus. Saudara nggak bisa menaruh harapanmu kepada pendeta. Pendeta adalah manusia biasa. Saudara taruh harapanmu kepada gereja. Oh, gereja itu gereja yang kaya, diberkatilah. Saudara taruh harapanmu ke situ. Harapanmu hanya satu, yaitu Yesus, dasar kekristenan kita. Ketika badai ujian datang, karena engkau melekat kepada Tuhan, menyatu dengan Kristus, maka engkau akan kuat. Badai boleh datang, hujan boleh datang, banjir datang, tetapi engkau kuat karena engkau dibangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata, entahkah orang akan membangun di atas dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak akan diuji dengan api. Saudara lihat, dasarnya Kristus. Masalahnya saudara membangunnya seperti apa? Ibadahmu seperti apa? Asal-asalan apa enggak? Ada 2 jenis saudara. Ada 2 jenis. Apa? Yang jenis yang pertama tahan api, jenis kedua tidak tahan api. Yang tahan api emas, perak, batu permata. Yang tidak tahan api adalah kayu, jerami dan rumput kering. Jerami, rumput kering, kayu adalah orang Kristen yang asal-asalan. Ibadah asal-asalan. Saudara rasanya ya sekedarlah. Yang penting aku ke gereja. Yang penting aku ikut ibadah. Ikut streaming ya ikut streaming sambil tiduran gak dengar firman. Tapi saya berdoa saudara bukan orang seperti itu. Emas artinya bayar harga yang mahal. Ada kemurnian dalam hidup. Motivasi kita itu murni sama Tuhan. Mau susah, mau senang, tetap cinta Yesus. Itu emas murni. Ada masalah, gak ada masalah, tetap cinta Yesus. Itu emas murni. Perak semakin dibakar semakin murni. Emas semakin dibakar semakin murni. Badai boleh datang, tetapi badai itu justru akan memurnikan imanmu. Memurnikan imanmu dan kau akan semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau hanya rumput kering, orang Kristen asal-asalan, jangan harap engkau bisa tahan. Ujian semakin hari semakin dahsyat. Menjelang kedatangan Tuhan, goncangan semakin besar. Tidak ada pilihan lain. Jadilah orang Kristen yang punya dasar yang kuat, yaitu Yesus Tuhan. Dan kau membangun di atasnya. Ibadahmu, doamu, pelayananmu adalah emas murni. Kalau engkau tidak bangun di situ, engkau akan habis saudara. Maka malam ini saya rindu saudara akan memahami hal ini. Orang-orang yang bijaksana itu orang yang bangun dasar Kristus. Orang yang bijaksana itu siapa? Yang membangun di atas batu karang. Yaitu Tuhan katakan orang yang mendengar firman. Perhatikan, kau dengar-dengaran dengan Tuhan. Dengar-dengaran dengan Allah. Jadi kalau saudara ingin bangun rumah di atas batu karang,
saudara harus mendengar, mengerti, dan menyimpan firman Allah dalam hati yang subur. Rumahmu akan begitu bagus, akan bertumbuh. Kenapa? Engkau menyimpan firman Allah. Engkau mengerti. Kalau enggak mengerti maka iblis akan curi. Maka itu ada beberapa alasan kita mendengar. Kenapa kita harus mendengar dan mengerti? Karena iblis mencuri firman kalau engkau enggak ngerti. Engkau harus mendengar dan merenungkan. Mazmur 1 dikatakan merenungkan firman Allah siang malam. Dengar dan renungkan. Dengar dan mengerti itu yang pertama. Setelah mengerti, renungkan. Yang ketiga, saudara tuliskan dalam kitab imamat. Tuliskan pada loh batu, tuliskan pada ambang pintu. Saudara tulis firman Tuhan dalam loh hati. Apalkan ayat, tulis dalam bukumu. Apalkan itu. Dan juga saudara, setelah saudara menuliskan, saudara perkatakan. Yosua dipesan, Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Perkatakan, ucapkan itu. Setiap kali saya lemah, saya ucapkan firman. Tiap hari saya ucapkan firman untuk membangkitkan diri saya. Saya kadang mondar-mandir, ucapkan firman. Perkatakan firman. Dan itu yang untuk membangun iman sampai hari ini. Hampir 40 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya tahu ujian pencobaan boleh datang. Tapi saya bersyukur sampai hari ini saya masih berdiri untuk melayani Tuhan. Juga selain itu yang Tuhan pesan adalah melakukan. 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 Maka Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Karena itu ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dengar, mengerti, renungkan, perkatakan, bagikan, dan lakukan. Bagaimana kita melakukan? Kenapa kita melakukan firman? Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan karena kita rajin ibadah kita diselamatkan. Tuhan mau kita tambahkan, yaitu pelaku firman. Lakukan apa yang kau dengar. Kalau Tuhan katakan ampuni, ayo ampuni. Kalau katakan bahwa engkau harus layani, ayo layani. Kalau Tuhan katakan kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, ayo lakukan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Tuhan katakan berilah, maka ayo kita beri. Ayo kita lakukan. Sekarang banyak orang suka membagi firman lewat medsos, tapi susah melakukan. Tapi Tuhan katakan apa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang jahat bukan karena mencuri saja, menipu, berbohong, berzina, tapi engkau enggak melakukan firman, Tuhan katakan jahat. Berapa banyak kita suka belajar tapi enggak suka melakukan. Injil, kerajaan Allah harus dilakukan melalui tindakan dalam hidup kita. Dan saudara, yang ketiga dan bagian terakhir saya sampaikan, supaya engkau kuat menghadapi kondisi badai datang. Dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 kita belajar dari Nuh. Persiapkan bahtera keselamatanmu untuk keluargamu dan pribadimu. Firman Tuhan katakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan segala kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Hal itu memilukan hatinya. Dan Tuhan katakan, aku akan menghapus manusia yang kuciptakan di muka bumi, baik manusia maupun binatang. Dan burung-burung di udara, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu Tuhan pesan Nuh, engkau bergaul dengan aku, engkau hidup tidak bercela, engkau kuperintahkan buat bahtera. Dan Nuh melakukan dengan taat. Apakah sudah punya bahtera keselamatan dalam hidup? Apakah kau masih belum punya?
bahtera keselamatan. Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai imannya. Jadi 3 hal yang saya sampaikan supaya engkau tenang menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, berjaga dan berdoa. Yang kedua, bangun imanmu di atas batu karang yang teguh. Dan yang ketiga, persiapkan bahtera bagi keluargamu. Nuh aman, ada air bah datang, Nuh selamat. Tuhan berkati saudara. Renungan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan.